Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan belajar terkait dengan pengisian setelah tindak lanjut pasca observasi ya, di platform Merdeka Mengajar. Sebelumnya kita sudah mengisi ya, seperti biasa. Silahkan masuk di platform Merdeka Mengajar dengan masuk di pengolahan kerja, kemudian di menu guru sebagai pegawai. Nah, di sini kita akan cek ya, yang sudah 75% ini kita cek. Nah, kemarin kita sudah melakukan pengisian di dokumen tindak lanjutnya. Ini yang sudah kita isi kemarin. Ada refleksi ya kan? Kemudian sesuai panduan ini pengisiannya kemarin ya. Kemudian pilihan belajar mandiri, tujuannya apa, kemudian upayanya dan kapan dilaksanakan, dan apa dukungan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aksi tindak lanjut tersebut. Kemudian ada lagi pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ya. Kalau di saya kemarin memilih persiapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pilihan belajar ini ya, pilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Nah, ini dari ketiga kemarin kita pilih salah satu saja minimal ya. Silakan pilih satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Kemudian jangan lupa setelah selesai di ACC atau di konfirmasi, di approve oleh atasan, silakan dipelajari modul yang sudah direncanakan dengan klik pelajari modul ini. Nah, ini langsung menuju ke modul-modul yang sudah disiapkan di platform Merdeka Mengajar. Ini kebetulan sudah saya kerjakan ya. Sudah centang hijau ini berarti sudah dikerjakan, sudah ngisi refleksi, kemudian memodifikasi modul ajar sudah dilakukan, kemudian pelibatan murid sudah saya lakukan, kemudian post test sudah dilakukan. Nah, ini ya, seperti ini ya. Kemudian setelah semuanya selesai ya, setelah di approve oleh atasan, kita akan mengisi dokumen selanjutnya. Nah, ini sudah centang hijau, sudah centang hijau, sudah centang hijau ya. Nah, ini pelaksanaan tindak lanjut tadi melalui platform Merdeka belajar di situ sesuai modul yang sudah direncanakan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan refleksi mandiri, mungkin ada yang diskusi dengan atasan, kemudian diskusi dengan rekan sejawat, atau mungkin di MB dan seterusnya ya. Kemudian sekarang kita akan mengisi pembinaan kinerja pada isi dokumen refleksi tindak lanjut. Kita akan mengisi refleksi dokumen tindak lanjut ya. Kalau kemarin kan kita mengisi dokumen tindak lanjutnya, kemudian dilaksanakan, kemudian sekarang refleksinya. Setelah dilaksanakan, refleksinya seperti apa? Nah, ini tujuan tindak lanjut ini yang sudah kemarin kita isi di dokumen tindak lanjut yang tahap sebelumnya. Nah, ini sudah tertera di sini ya. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan ya. menjawab beberapa pertanyaan.
apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, upaya selanjutnya ini diskusi dengan rekan sejawat, mendiskusikan dengan kepala sekolah, melihat praktik baik dari rekan sejawat. Nah, karena ada 3, maka inspirasi saya di sini diskusi dengan rekan sejawat, kemudian diskusi dengan kepala sekolah, kemudian melihat praktik baik dengan melihat rekan sejawatnya. Apa inspirasi barunya apa ya di sini. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan ya. Kalau saya di sini ya, capaian saya adalah saya menyelenggarakan kegiatan membangun tim. Saya mengadakan kegiatan seperti permainan pemecahan masalah, proyek kolaboratif untuk membantu siswa membangun hubungan satu sama lain dan belajar bekerja sama secara efektif. Ini tidak lepas dari fokus perilaku yang kita rencanakan ya. Fokus perilakunya apa dulu ya? Kalau saya ini di keteraturan suasana di kelas ya. Kemudian Anda memberikan contoh demonstrasi saya menggunakan contoh dan demonstrasi visual untuk membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak. Fokus pada kemajuan bukan kesempurnaan. Saya fokus pada kemajuan yang telah dicapai siswa daripada mengharapkan kesempurnaan ya. Kemudian berikutnya adalah apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut ya. 3 di sini, 1, 2, 3. Nah ini silakan ditulis ya, sesuai dengan perubahan praktek di kelas tadi. Kemudian di sini tantangannya apa? Pastinya ada ya. Melalui proses pembelajaran pastinya ada hal-hal baru yang menjadi tantangan buat kita. Dan ini diminta 3 tantangan yang paling sulit. Silakan ditulis di sini ya. Kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Nah, ini upaya perbaikan dari tantangan tersebut supaya pembelajaran ke depan semakin lebih baik lagi. Silahkan ditulis maksimal 500 karakter dan sampai lebih ya, kurang tidak apa-apa ya. Untuk pembelajaran di platform Merdeka Mengajar sudah di PMM, pilihan belajar saya tadi kan pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dengan belajar persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tersebut ya. Inspirasinya adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan belajar siswa ya, sesuai dengan gaya belajar siswanya. Jadi kita fokusnya di kebutuhan belajar siswa itu seperti apa biar siswa itu mudah dalam mencerna atau memahami atau menerapkan dan seterusnya terkait dengan pembelajaran yang atau materi tujuan pembelajaran yang kita rencanakan. Penerapan strategi pembelajaran yang lebih variatif ya. Hari ini dengan besok mungkin akan berbeda. Hari kelas 1 dan kelas yang lainnya mungkin akan berbeda. Peningkatan keterlibatan dan motivasi siswa ini penting ya. Motivasi ini penting. Ketika anak-anak tidak termotivasi maka dia tidak akan serius dalam belajar. Penguatan kolaborasi dan komunikasi kemudian pembelajaran yang pusat pada peserta didik. Ini penting. Berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Sama seperti yang pertama tadi, saat belajar dengan rekan sejawat dengan kepala sekolah. Perubahannya adalah saya melakukan asesmen awal yang mengandung gaya belajar, minat, kemampuan dan pengetahuan awal siswa dan seterusnya ya, sesuai dengan perubahan praktek yang Anda lakukan gitu. Sesuai dengan perencanaan pembelajaran di platform Merdeka Mengajar. Kalau saya ini kan persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian berikutnya adalah
apa 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut ya. Tantangannya apa? 1, 2, 3 ya. Tantangannya apa? Setelah menemukan tantangan ya, pastinya ada upaya untuk perbaikan di sini ya. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan itu terjadi ya. Silakan ditulis dari tantangan tersebut, rencana Anda bagaimana ya. Rencana Anda bagaimana supaya tantangan ini, tantangan yang paling sulit ini dari 3 ini bisa teratasi ya. Setelah selesai, kalau sudah yakin silahkan dikumpulkan. Kalau masih ada mungkin yang perlu diedit atau perlu diperbaiki, silahkan disimpan terlebih dahulu. Kalau saya simpan terlebih dulu, kemudian nanti baru saya kumpulkan ya. Oke, selesai ini untuk pengisian dokumen refleksi tindak lanjut ya, dari apa yang Anda rencanakan di tahapan sebelumnya ya. Nah ini segera diisi, kemudian nanti akan di-approve oleh atasan ya, dan nantinya di sini akan 100%. Atasan tinggal melaksanakan penilaian kinerja kita nanti ya. Setelah selesai ini, jangan lupa untuk mengecek ya dokumen-dokumen pengembangan kompetensi ya. Kita klik kumpulkan, dan di sini apa yang direncanakan atau Anda rencanakan kemarin di RHK-nya atau rencana hasil kerjanya ya, apa saja. Kalau saya ini hanya 3 ini kemarin ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan sebagai kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium atau studi banding lapangan yang diserahkan di bidang pendidikan. 16 poin, ini 1 sertifikat senilai 4 poin, jadi saya butuh 4 ini ya. Kita cek, ini sudah saya kumpulkan, sudah saya isi ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kita upload di sini setiap dokumen. Kemudian untuk yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau pembimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah ini sertifikat 2-3 hari atau setara dengan 32 jam ya, dari 2 jam ke atas. Ini ada 2, 16 poin, 1 sertifikat 8 poin. Nah, ya, 2 sudah saya upload. Kemudian yang terakhir adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini cuma 1 hanya 4 poin. Nah, ini sertifikatnya harus tertera berbagi praktik baik ya. Jangan lupa dicek dulu berbagi praktik baik. Nah ya, kemudian silakan dikumpulkan. Ini sudah saya kumpulkan ya, sudah dikumpulkan. Apakah masih bisa diubah ini? Coba kita coba. Nah ini masih bisa diubah. Nanti silakan mungkin ada penyesuaian rencana RHK ini, silahkan masih bisa diubah ya. Kalau sudah saya kumpulkan mungkin tidak bisa lagi untuk dieksekusi ya. Nanti silakan dicentang, kemudian saya yakin saya sudah diskusi dengan atasan untuk perubahan. Mungkin saja dalam waktu dekat ini tidak bisa mengikuti praktik baik misalkan, atau yang lain jangan diubah sesuai dengan kebutuhan. Tapi tetap poinnya di minimal 32 poin ya. Kalau saya sarankan di atas itu ya, minimal ya 36 poin
biar lebih enak gitu ya. Minimal 32 poin. Ya, jangan lupa tuh juga ini ada tugas tambahan yang perlu dikumpulkan. Ini belum saya kumpulkan ya. Tugas tambahannya apa di sini? Nah, misalkan wali kelas, guru piket, wakil kepala sekolah dan seterusnya, mungkin guru BK, ya silakan diisi kemudian dikumpulkan. Nah, dikumpulkan ini sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Misalkan kita kumpulkan ya, coba. Nah, ini harus mengupload laporan disertai surat keputusan. Tidak hanya surat keputusan saja, di sini ada laporan disertai surat keputusan ya. Atau mungkin yang lain juga seperti ini. Nah, coba kita rubah. Ya. Jangan lupa ya. Kalau pengen dirubah mungkin misalkan kok ada yang keliru, oh salah, saya tidak jadi BKK, oh itu tidak jadi wali kelas tapi jadi guru piket, silahkan diubah ya kalau memang tidak sesuai. Kemudian dikumpulkan, dibaca dulu petunjuknya. Ini apa di sini? Surat tugas kah, atau mungkin laporan kah, atau mungkin yang lain? Setelah dibaca dulu baru dikerjakan dokumennya, baru diunggah di sini. Oh, sudah simpan di draft atau dikumpulkan. Baik, tugas kita sebagai guru 3 hal ini ya: di praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, silahkan dilengkapi sertifikatnya. Kemudian di sini ada tugas tambahan ya, yang lain ini tugas dari kepala sekolah. Baik, setelah ini kepala sekolah akan melakukan padan kinerja yang sudah kita lakukan ya. Kemudian juga menilai terkait dengan perilaku kerja ya, sesuai yang jenengan atau Bapak Ibu rencanakan ya. Selesai, sudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan bagaimana pengisian dokumen refleksi tindak lanjut di pelaksanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.